Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang kembali di channel Monteza. Kali ini, kita akan bahas cerita yang luar biasa tentang seorang kepala suku yang memutuskan untuk masuk Islam setelah pamer ilmu kebalnya. Apa yang membuat beliau akhirnya memilih jalan ini? Penasaran kan? Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi syafaat oleh beliau kelak di hari kiamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan pastikan juga untuk baca deskripsi video biar nggak gagal paham. Yuk, langsung aja kita mulai. Di sebuah desa yang terletak di salah satu pelosok Afrika, hidup seorang kepala suku yang sangat dihormati dan disegani oleh seluruh masyarakatnya. Namanya adalah Damares. Seorang pemimpin yang memiliki karisma luar biasa dan kekuatan yang tak terhingga di mata sukunya. Desa ini terletak jauh di pedalaman, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, dan dikelilingi oleh hutan lebat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari suku ini. Di sini, di tanah yang subur dengan tradisi dan kebudayaan yang sudah turun-temurun, Damares memimpin dengan tangan yang kuat. Damares bukanlah kepala suku biasa, nama dan reputasinya telah tersebar jauh melampaui batas desa. Apa yang membuatnya begitu dihormati dan bahkan ditakuti oleh banyak orang adalah ilmu kebal yang dimilikinya. Sejak kecil, Damares sudah dikenal memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Ia mampu bertahan dalam kondisi ekstrim, tidak tergores meskipun berhadapan dengan senjata tajam, dan bisa menahan kekuatan alam yang biasanya bisa melumpuhkan manusia biasa. Kemampuan ini bukanlah suatu kebetulan, ia telah mempelajari dan menguasai ilmu kebal yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh para leluhur sukunya. Namun, tidak banyak yang tahu bagaimana Damares benar-benar mendapatkan ilmu kebal itu. Banyak orang mengira ia mendapatkannya melalui ritual-ritual kuno yang hanya dilakukan oleh beberapa orang terpilih. Ada yang berkata, Damares belajar langsung dari seorang dukun sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil jauh di dalam hutan. Konon, sang dukun memiliki kemampuan untuk menghubungkan manusia dengan kekuatan alam yang tak tampak, memberi mereka kemampuan untuk melawan segala bentuk ancaman, baik dari manusia maupun dari alam itu sendiri. Ilmu kebal ini, yang diwariskan oleh leluhur suku, dipercaya sebagai bentuk perlindungan yang akan menjaga pemimpin suku dari segala bahaya. Masyarakat percaya bahwa Damares mendapatkannya melalui proses yang sangat panjang dan penuh ujian. Ia harus bertahan menghadapi rintangan berat, baik fisik maupun mental, dan membuktikan dirinya layak untuk menerima berkah ilmu kebal tersebut. Tidak hanya itu, ia juga harus menjalani serangkaian ujian spiritual yang menguji ketulusan hati dan kekuatan imannya. Meskipun sebagian besar orang hanya mendengar cerita tentang bagaimana Damares mendapatkan ilmu tersebut, yang jelas, ilmu kebal ini telah menjadikannya sosok yang sangat dihormati. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kebijaksanaan yang dia miliki sebagai kepala suku. Damares tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk memimpin, tetapi juga selalu mengutamakan musyawarah dan keputusan yang bijaksana untuk kepentingan sukunya. Namun, di balik segala kekuatan yang dimilikinya, ada satu hal yang selalu menghantui pikiran Damares, apakah ilmu kebal ini benar-benar memberi kekuatan sejati, ataukah hanya ilusi yang dapat menipu manusia dari kebenaran yang lebih besar. Suku ini sangat bergantung pada Damares, dan bagi mereka, dia adalah simbol dari kekuatan dan perlindungan. Di desa yang terletak di antara pepohonan tinggi dan sungai-sungai yang mengalir deras, Damares adalah pemimpin yang mampu menjaga kedamaian dan kesejahteraan. Namun, meskipun begitu dihormati, ada beberapa orang yang mulai bertanya-tanya, apakah kekuatan fisik semata-mata cukup untuk memberikan kedamaian sejati, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang perlu dicari di luar ilmu kebal yang selama ini membuatnya merasa tak terkalahkan. Di bawah terik matahari yang menyinari desa yang subur ini, suasana kampung terasa lebih hidup dari biasanya. Warga suku berkumpul di lapangan terbuka, dengan semangat yang membara. Semua mata tertuju pada Damares, kepala suku yang baru terpilih, yang kini berdiri tegak di depan mereka. Ia baru saja memenangkan persaingan sengit melawan beberapa pesaing yang sama-sama ingin merebut jabatan kepala suku. Namun, meskipun dia terpilih dengan dukungan yang kuat, Damares merasa bahwa ada satu hal yang perlu dia buktikan, bahwa dirinya adalah yang paling sakti di antara semua orang di desanya. Ini adalah waktuku untuk menunjukkan siapa yang paling kuat di sini, teriak Damares dengan percaya diri, memecah keheningan. Ia telah memutuskan untuk memamerkan ilmu kebalnya yang sudah lama ia kuasai, yang ia percayai bisa menjadikannya tak terkalahkan. Untuk itu,
dia memanggil para pesaingnya untuk melihat sendiri betapa hebatnya dirinya. Jika kalian ingin mengetahui siapa yang paling sakti, lihatlah ini, serunya, sambil melangkah ke tengah lapangan. Dengan penuh percaya diri, ia menyuruh seseorang dari kerumunan untuk mengeluarkan senjata tajam. Sebuah pisau besar disodorkan padanya. Dengan satu gerakan cepat, Damares menahan pisau tersebut dengan tangan kosong. Semua orang di sekitar menyaksikan dengan mulut ternganga saat pisau yang tajam itu menempel pada kulit Damares, tetapi tidak bisa menembusnya. Seakan-akan, kulit Damares terbuat dari batu keras yang tak bisa dihancurkan. Keajaiban itu membuat para hadirin terperangah. Mereka bertepuk tangan dengan penuh kekaguman. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Damares adalah seorang yang luar biasa, yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Damares merasa semakin hebat. Begitu banyak orang yang mengaguminya, dan ia merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ilmu kebal yang dimilikinya membuatnya merasa aman, kuat, dan tak terjamah oleh bahaya apapun. Namun, perasaan hebat itu justru membawa kesombongan dalam dirinya. Ia mulai berpikir bahwa hanya dengan kekuatan fisik dan ilmu kebal, ia bisa menjadi pemimpin yang sempurna dan tidak ada yang dapat menggugat posisinya. Suatu hari, setelah Damares terpilih secara resmi menjadi kepala suku, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang pria asing datang ke desa mereka. Pria tersebut mengenakan pakaian sederhana dengan sorban di kepala, dan wajahnya dipenuhi kedamaian yang sulit dijelaskan. Warga desa, yang awalnya ragu, segera mengetahui bahwa pria ini datang untuk menyebarkan agama baru, yaitu Islam. Kedatangannya menjadi buah bibir di seluruh desa, dan di saat itu Damares merasa posisinya terancam. Ia merasa bahwa kedatangan pria ini bisa memengaruhi kekuasaannya, dan lebih parah lagi, bisa merusak kehormatan sukunya. Damares, yang sejak lama dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki ilmu kebal, tidak terima dengan ajaran yang datang dari luar desa ini. Ia menganggap bahwa keberadaan orang asing ini bisa menjadi ancaman bagi keselamatan desanya. Dengan kesombongan yang semakin mendalam, Damares memutuskan untuk menguji pria muslim tersebut. Kamu datang untuk menyebarkan kedamaian, tapi apakah kamu bisa mengalahkan ilmu kebalku? Tantang Damares. Jika kamu bisa melukai kulitku, maka kamu boleh tinggal di desa ini. Tapi jika tidak, kamu harus pergi, tantangnya sambil tersenyum percaya diri. Pria muslim itu hanya tersenyum lembut. Ia tidak terprovokasi dengan kata-kata Damares. Dengan tenang, ia berdiri dan memegang pedang kecil di tangannya. Aku datang untuk membawa kedamaian, bukan untuk berkelahi. Tetapi jika itu yang kamu inginkan, aku siap, ujarnya dengan suara yang tenang. Dengan penuh keyakinan, Damares menantang pria muslim itu untuk bertarung. Dia mengulurkan tangannya, mempersilakan pria itu untuk menyerangnya. Damares merasa tidak ada satupun orang yang bisa menembus pertahanan tubuhnya yang kebal. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria muslim itu mengucapkan kalimat yang hanya bisa didengar oleh mereka yang penuh keyakinan. Bismillahi Allahu Akbar, katanya dengan tenang. Tiba-tiba, seperti halnya sebuah keajaiban, tangan Damares yang sebelumnya kebal terhadap segala senjata tajam, tergores oleh silet kecil yang ada di tangan pria muslim itu. Damares terkejut, dan darah mulai mengalir di tangannya. Kejadian itu sangat mengejutkan, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ia merasa tubuhnya yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini terasa rapuh. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Damares, yang selama ini merasa paling kuat, kini merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Perasaannya yang sombong seketika runtuh. Ia tidak mampu menandingi kekuatan yang lebih besar dari yang ia miliki. Dengan penuh rasa malu, Damares terjatuh di depan pria muslim itu. Warga desa yang menyaksikan peristiwa itu mulai berbicara dengan berbisik, dan banyak yang merasa kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh pria muslim tersebut. Pada akhirnya, Damares menyadari bahwa ilmu kebal yang selama ini dia andalkan hanyalah ilusi yang menipu dirinya sendiri. Ia merasa malu atas kesombongannya dan akhirnya menerima kenyataan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari ilmu kebal yang dia miliki. Dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, Damares akhirnya mengizinkan pria muslim itu untuk tinggal di desa mereka. Sejak saat itu, kedamaian mulai datang ke desa tersebut, dan Damares, yang dulu begitu percaya diri dengan ilmu kebalnya, kini menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisik atau ilmu kebal, tetapi pada ketulusan hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Setelah kejadian yang mengejutkan itu, kehidupan Damares tidak lagi sama. Hari-hari sebelumnya yang dipenuhi dengan kebanggaan dan keyakinan akan kekuatan ilmu kebalnya, kini terasa hampa dan kosong. Sejak pertempuran dengan pria muslim itu, rasa percaya dirinya perlahan memudar.
ia merasa kekosongan dalam hatinya yang selama ini tersembunyi di balik lapisan kekuatan fisiknya. Ilmu kebal yang selama ini membuatnya merasa tak terkalahkan, kini justru membawa kebingungan yang mendalam. Damares menghabiskan banyak waktu di hutan, jauh dari keramaian desa, untuk merenung. Pikirannya berputar, merenungkan peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu. Kenapa aku bisa kalah? Apa yang kurang dari kekuatan yang kumiliki? Bukankah aku sudah mempersiapkan diri dengan segala cara? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu berputar di kepalanya. Namun tidak ada jawaban yang memuaskan. Dalam kesendiriannya, ia mulai menyadari bahwa kekuatan fisik yang dimilikinya selama ini tidak pernah memberi kedamaian atau kebahagiaan sejati. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini tidak pernah ia cari. Sesuatu yang lebih besar dari ilmu kebal atau kekuatan fisik semata. Dalam keheningan itu, Damares mulai merasakan sebuah pertentangan internal yang mengguncang dirinya. Apakah ilmu kebal yang kupelajari benar-benar memberikan kekuatan sejati? Pikirnya, sebelum pertemuan dengan pria muslim itu, ia selalu yakin bahwa ilmunya adalah yang terbaik, satu-satunya cara untuk melindungi diri dan desanya. Namun setelah kekalahannya, semuanya terasa berbeda. Apakah selama ini aku hanya mengejar kebanggaan semu? Apakah aku hanya ingin menguasai segala sesuatu dengan kekuatan? Sementara kedamaian dan ketenangan yang sejati jauh dariku. Damares mulai mempertanyakan segalanya. Sebelumnya, ia percaya bahwa kekuatan fisik adalah segalanya. Namun, setelah kejadian itu, ia merasa ada yang hilang. Dalam kesunyian malam yang panjang, ia merasakan kekosongan yang semakin dalam di hatinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada jalan lain yang lebih mulia, lebih dalam, yang dapat memberiku kedamaian dan jawaban yang selama ini kucari? Mungkin, pikirnya, selama ini ia telah salah menilai arti sejati dari kekuatan. Di saat kebingungan dan keresahan itu, Damares mulai lebih terbuka terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh pria muslim itu. Dulu, ia menolak keras untuk menerima apa yang dibawa oleh orang asing itu. Namun sekarang, setelah merasakan kegelisahan yang mendalam, ia merasa ada sesuatu yang menarik dalam setiap kata yang diucapkan pria tersebut. Mungkin ada kebenaran yang belum ia pahami. Sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu kebal yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Ia mulai sering bertemu dengan pria muslim tersebut, bertanya tentang Islam dan ajarannya. Setiap kali pria itu menjelaskan tentang Islam, ada ketenangan yang menyentuh hati Damares. Islam mengajarkan kita untuk tawakal, untuk berserah diri kepada Allah, kata pria muslim itu dengan penuh keyakinan. Damares mendengarkan dengan seksama, ada sesuatu yang menenangkan dalam setiap kata-kata itu. Tawakal, berserah diri kepada Tuhan. Apakah itu berarti tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan fisik? Pikir Damares. Selama pertemuan-pertemuan itu, Damares juga mulai memahami bahwa Islam mengajarkan tentang keikhlasan, tentang melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik dan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kebanggaan diri atau keuntungan pribadi. Ajaran tentang keadilan dalam Islam juga sangat mengena di hatinya. Jadi, kekuatan bukanlah hanya untuk melindungi diri atau menjadi yang terkuat di antara manusia, tetapi untuk menjaga kesejahteraan umat, untuk menegakkan keadilan, dan untuk hidup dengan penuh kebaikan. Satu hal yang sangat menarik perhatian Damares adalah konsep tawakal, bahwa dalam Islam, seseorang diajarkan untuk melakukan segala yang terbaik, namun tetap menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang baru bagi Damares, yang sebelumnya selalu berusaha mengendalikan segalanya dengan kekuatan fisik dan ilmunya. Tawakal memberinya sebuah pemahaman bahwa kekuatan sejati datang dari berserah diri kepada Allah, dan bukan semata-mata dari kemampuan manusiawi. Itu memberikan kedamaian batin yang selama ini ia cari, tetapi tak pernah ia temukan dalam ilmu kebalnya. Dengan hati yang lebih terbuka, Damares memutuskan untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Ia menghabiskan waktu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, berusaha memahami ajaran-ajaran yang lebih dalam mengenai keikhlasan, kesabaran, dan keadilan. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, seperti ada cahaya baru yang menerangi hati dan pikirannya. Ilmu kebal yang selama ini ia banggakan mulai terasa tidak lagi penting, karena ia merasa telah menemukan jalan yang lebih mulia, lebih penuh kedamaian, jalan yang mengajarkan tentang kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada ilmu kebal yang ia miliki. Dengan langkah yang lebih mantap, Damares akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari kedamaian dengan cara yang salah. Islam memberinya jawaban yang selama ini ia cari, sebuah jalan yang penuh dengan kedamaian, keikhlasan, dan ketenangan hati. Dan yang lebih penting, ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah milik manusia, tetapi milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari itu,
Langit tampak lebih cerah dari biasanya, dengan awan putih yang melayang perlahan, seakan-akan menyambut langkah baru yang akan diambil oleh seorang kepala suku. Damares merasa ada perubahan besar yang sedang terjadi dalam hidupnya, perubahan yang lebih dalam daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Setelah berbulan-bulan bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup dan keyakinan, akhirnya Damares tiba pada sebuah keputusan besar yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Ia memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan itu bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Pada suatu malam yang hening, Damares merasakan kedamaian yang sangat berbeda ketika pria Muslim yang dulu mengalahkannya dalam pertempuran, mengajaknya untuk berdoa bersama. Malam itu, mereka duduk di luar rumah, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Suasana malam itu begitu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, dan Damares merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria Muslim itu memimpin doa, mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu indah dan penuh ketulusan, dan dalam hati Damares merasakan sesuatu yang begitu mendalam, seolah-olah setiap kata yang diucapkan menyentuh jantungnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim, kata pria itu dengan lembut, dan Damares mengikuti dengan perlahan. Setiap kata terasa semakin menenangkan hatinya. Dalam doa itu, Damares merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang memberi kekuatan sejati yang jauh melebihi kekuatan fisik atau ilmu kebal yang ia miliki. Sesuatu yang mengalir begitu lembut dan penuh kasih, menembus kedalaman hatinya. Pada saat itu, Damares merasa seperti terlahir kembali. Ia merasa bahwa inilah saat yang tepat, saat yang telah lama ia cari tanpa disadari. Ia ingin merasakan kedamaian itu sepenuhnya, ingin merasakan kekuatan spiritual yang lebih besar daripada ilmu kebal atau kekuatan fisik. Ia ingin menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, percaya bahwa kekuatan sejati datang darinya. Pria ini bukan hanya mengalahkanku dengan fisik, tetapi dia telah menunjukkan kepadaku kekuatan yang jauh lebih besar, pikir Damares dalam hati. Ini bukan tentang ilmu kebal yang kumiliki, ini tentang hati yang bersih, yang berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan keputusan yang mantap, Damares memutuskan untuk memeluk Islam. Ia menghadap pria Muslim itu dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan hati yang penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdanu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Saat itu juga, Damares merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul terangkat dari pundaknya. Ia merasa ringan, damai, dan penuh harapan baru. Segala kebingungannya selama ini, yang sering kali menggerogoti hatinya, akhirnya terjawab dalam keindahan syahadat yang baru saja ia ucapkan. Ia merasa mendapatkan arah yang jelas dalam hidupnya, sesuatu yang lebih mulia dan lebih bermakna daripada apapun yang pernah ia kejar sebelumnya. Reaksi orang-orang di sekitarnya kabar tentang keputusan Damares untuk memeluk Islam segera menyebar ke seluruh desa. Warga desa, yang selama ini mengenalnya sebagai seorang kepala suku yang tangguh dan penuh wibawa, merasa sangat terkejut dan bingung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Damares, yang selama ini dikenal dengan ilmu kebalnya dan kekuatan fisiknya, akan memilih untuk meninggalkan segala yang telah ia percayai dan beralih ke ajaran agama yang baru bagi mereka. Beberapa warga merasa ragu dan tidak memahami alasan Damares. Mereka bertanya-tanya, apa yang membuat Damares berubah? Mengapa dia memeluk agama yang asing bagi kita? Banyak yang merasa bingung, bahkan merasa kehilangan, karena mereka menganggap Damares sebagai pemimpin yang kuat dan tak tergoyahkan. Mereka terbiasa menghormati Damares karena ilmu kebalnya, dan tidak bisa membayangkan seorang kepala suku yang sekuat dirinya memilih jalan yang tampaknya begitu berbeda. Namun, ada juga sebagian warga yang mulai merasakan perubahan positif pada diri Damares. Mereka melihat kedamaian yang terpancar dari wajahnya, dan perlahan mereka mulai memahami bahwa apa yang Damares cari bukanlah sekadar kekuatan fisik atau status sebagai pemimpin, tetapi kedamaian batin yang sejati. Beberapa orang merasa terinspirasi oleh perubahan yang terjadi pada kepala suku mereka. Mereka melihat bahwa Damares, meskipun telah lama dihormati karena kekuatannya, kini memilih untuk mengikuti jalan yang lebih mulia, yang penuh dengan kedamaian dan keikhlasan. Beberapa di antara mereka mulai tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam dan mengikuti jejak Damares. Di tengah kebingungan dan perasaan terkejut itu, ada satu hal yang jelas, perubahan yang terjadi pada Damares tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Meskipun ada yang merasa kehilangan, banyak juga yang merasa bahwa keputusan Damares membuka mata mereka akan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ilmu kebal atau kekuatan fisik.
mereka mulai melihat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan manusia, tetapi pada ketulusan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Damares, yang dulu merasa takut kehilangan posisinya sebagai kepala suku karena keputusan ini, mulai merasakan bahwa kedamaian yang ia temukan jauh lebih berharga daripada kekuasaan. Ia tidak hanya merasa damai dengan dirinya sendiri, tetapi juga mulai berusaha menularkan kedamaian itu kepada orang-orang di desanya. Perlahan, semakin banyak yang mulai membuka hati mereka untuk Islam. Desa yang dulunya dikenal dengan kebanggaan akan ilmu kebal dan kekuatan fisik, kini perlahan-lahan berubah menjadi desa yang penuh dengan keikhlasan dan kasih sayang. Damares menyadari bahwa kekuatan spiritual yang ia temukan dalam Islam, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang-orang di sekitarnya. Setelah memeluk Islam, Damares merasakan perubahan besar. Ilmu kebalnya yang dulu membuatnya dihormati kini terasa tidak berarti. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang ikhlas dan keimanan kepada Allah, bukan dari fisik atau ilmu. Dengan tawakal kepada Allah, ia menemukan kedamaian sejati yang tak bisa didapatkan dari ilmu kebal. Damares kini menjadi pemimpin yang bijaksana, dihormati karena integritas dan keikhlasannya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedamaian jiwa, yang datang dengan mendekatkan diri kepada Allah. Pesan moral, kekuatan sejati bukan terletak pada fisik atau ilmu, tetapi pada hati yang ikhlas dan keimanan kepada Allah. Damares mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati datang dari tawakal dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Kekuatan spiritual adalah yang paling hakiki dan membawa kita kepada kebahagiaan sejati.